zaman sekarang ini banyak anak-anak muda yang gayanya keren dengan barang-barang branded seperti tas Gucci, sepatu Jordan, sampai iPhone Pro Max terbaru. Sebenarnya bukan masalah, karena semua orang berhak untuk tampil keren. Tapi kalau hanya untuk flexing, hanya untuk menunjukkan status sosialnya, buat apa? Lebih parahnya lagi, apakah gayanya itu sesuai dengan isi dompetnya? Apakah sesuai dengan ekonomi keluarganya? Untuk kamu yang merasa seperti itu, tapi ingin berubah menjadi lebih baik lagi, dengarkan afirmasi dari saya. Di zaman sekarang ini, banyak pemuda yang lebih mementingkan gaya hidup dibanding mementingkan kebutuhan hidupnya. Padahal, gaya hidup apa yang ingin kalian tinggikan? Anda lebih mementingkan gaya hidup, lebih mementingkan fashion Anda dibandingkan kebutuhan hidup Anda kalian. Ingat teman-teman, dari segi materi, dari segi ekonomi, dari segi kebutuhan, Anda merelakan kebutuhan hidup Anda untuk membelikan gaya hidup Anda, mencukupi gaya hidup Anda. Itu sangat tersesat teman-teman. Karena ya banyak orang yang mikir lebih baik cover dibanding ininya, dalamannya. Ya ibaratnya HP lah, Xiaomi. Luarnya Xiaomi, dalamnya Nexian. Sama pun, Anda memikirkan gaya hidup Anda, itu sama aja kayak memikirkan seperti hal yang itu lah. Karena ya kebutuhan hidup itu sama aja kalian untuk mengonsumsi makanan setiap hari. Hari itu kalian tidak makan, hari itu juga hidup kalian berantakan. Apakah gaya hidup bisa menolong itu? Jelas tidak teman-teman. Kenapa? Karena yang Anda mementingkan gaya hidup itu, Anda yang memikirkan apa yang ingin saya beli lagi. Wah, tetangga membeli kulkas, saya beli kulkas. Tetangga membeli sepatu Vans, teman membeli sepatu Vans. Wah, saya ingin membeli sepatu Vans. Teman lagi ada yang beli tas Gucci. Wah, saya ingin membeli tas Gucci juga. Padahal karena apa? Karena Anda lebih memikirkan gaya hidup, tidak memikirkan belakangnya. Belakangnya itu apa? Yaitu ekonomi Anda, isi dompet Anda itu gimana? Apakah cukup atau lebih? Oke lah, tidak masalah orang yang emang berkecukupan. Karena apa? Karena ya memang dia sudah mampu untuk membelinya, tanpa harus dia memikirkan pola hidup, kebutuhan hidup. Tapi gimana kalau nasib-nasib kayak kita ya, yang sekiranya kita masih butuh kehidupan, kita masih butuh gaya hidup, kehidupan, masih butuh kebutuhan hidup, kita masih butuh. Tapi kita memaksakan untuk mencukupi gaya hidup kita. Motor kita terlihat kekurangannya, itu kita perbaiki, kita servis, kita modif variasi, reformasi, restorasi. Sepatu kita awal kita tidak kenal gaya hidup awal itu. Begitu kita ketemu dengan lingkungan yang memang benar-benar itu mereka ya, beda dengan kita yang memang mereka itu mampu untuk membeli semuanya. Ya, dengan mereka tidak memikirkan kebutuhan hidupnya, mereka mampu. Tapi kita ya masih mikir gitu harusnya. Wah, kita apakah bisa gitu membeli itu? Tidak harus memaksakan kita harus beli itu. Biar apa? Biar kita ngimbangin gaya hidup mereka. Tidak bisa teman-teman. Yang pada akhirnya apa? Efeknya itu ke diri kita sendiri teman-teman.
ada rasa penyesalan yang memang tidak terlihat, tidak terpikirkan. Tapi dengan berjalannya waktu, kita pasti bakal kepikir, wah kenapa waktu itu kita beli sepatu Jordan, padahal kan kita makan di rumah aja masih pakai tempe, masih pakai tahu. Ya tadi karena itu faktor itu teman-teman, karena faktor lingkungan kita ngeliat teman-teman kita brandednya mahal, motornya KLX segala macemnya, sedangkan kita mau beli KLX aja ya masih mikir-mikir apa lauk pulang ke rumah itu, kita masih mikir-mikir. Akhirnya apa teman-teman, tindakan-tindakan yang hilaf, yang di luar pikiran kita itu muncul secara tiba-tiba. Seperti bisa jadi Anda meminjam, cari pinjaman agar terbeli sesuatu itu yang Anda inginkan. Bisa jadi Anda wallahu alam, Anda bisa kayak ya pengen maling. Itu bisa, itu mengakibatkan itu efeknya teman-teman. Melihat wah pengen beli itulah, atau nggak kesampean. Meriksa lemari orang tua, ada duit diambil. Itu bisa terjadi teman-teman tanpa teman-teman sadari gitu. Begitu sudah Anda lakuin itu kan, sudah cukup, akhirnya Anda membeli itu barang-barang yang Anda inginkan. Dengan apa? Dengan Anda melihat teman-teman kalian yang brand-brandnya mahal sudah terbeli, terpakai. Akhirnya apa? Dampak efek ke belakangnya teman-teman, ke depannya teman-teman. Anda yang awalnya tadi memikirkan hanya gaya, begitu sudah terbeli, sudah mencukupi dengan proses yang tadi itulah, sudah kebeli, sudah terpakai, begitu pulang ada yang kekurangan, bahkan lebih dari kurang, karena ya Anda merelakan membeli barang itu tanpa Anda sadari ya. Coba Anda pikirkan baik-baiklah untuk menentukan gaya hidup atau untuk menentukan lebih mementingkan gaya hidup atau pola hidup, kebutuhan hidup. Karena ya sekarang ini, di zaman sekarang ini teman-teman, apa-apa susah. Kita tidak dapat kerja aja susah loh, mau kerja aja susah gitu loh. Apalagi kalau misalkan kita belum kerja tapi kita memaksakan untuk mengimbangi gaya hidup mereka gitu, yang memang benar-benar sudah cukup lah. Jadi mereka mau beli pesawat juga, kalau misalkan mereka ini mah nggak mikirin makan apa mah ya, karena punya duit untuk beli pesawat gitu. Ini kalian memaksakan banget, kayak ingin membeli makan hari ini aja susah apa ya. Akhirnya itulah hilap Anda bisa berpikir yang di luar otak nalar kalian lah. Ya dari sinilah saya mengingatkan atau ya jauhin lah gaya hidup. Karena itu teman-teman, gaya hidup kalian tuh ya tidak menjamin apa-apa. Oke lah kalau memang kalian sudah mapan dengan proses kerja kalian, dengan kalian sudah bekerja keras, kalian sudah ya bisa mengumpulkan dana untuk membeli apa yang kalian inginkan tanpa harus merelakan kebutuhan hidup kalian. Itu tidak masalah, karena itu suatu keberhasilan kalian itu dalam menggapai sesuatu. Tapi ya jangan sampai itu tadi teman-teman, gaya hidup yang diutamakan, karena tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam isi dompet kalian gitu, ekonomi keluarga kalian gitu. Jaga baik-baik teman-teman, kayak memilih tindakan itu suatu dua tindakan yang harus kalian pilih dengan baik-baik, dengan
ya dengan istiqomah. Ya pada dasarnya ya kalian harus bisa memilih antara hidup atau gaya. Gaya itu tidak ada matinya teman-teman. Tapi kalau hidup, kita bisa jadi tidak makan sekarang, bisa jadi mati. Tapi kalau gaya, kita tidak membeli barang sekarang, bisa jadi kita bisa membelinya lebih bagus lagi di suatu hari nanti. Cermatilah, karena tidak semua orang sadar akan hal ini. Dia sadar, tapi dia kayak besok gampang lah beli lagi. Oh iya, nggak tahu di rumahnya keluarganya makan sama tempe sama tahu. Begitu dia keluar main, wah, di Starbucks, di McD, di KFC. Harusnya Anda pikirkan itu. Wah, di rumah mama biasanya nyairin ini malamnya, kok saya malah makan McD. Hati kecil Anda, teman-teman, hilangkanlah rasa itu dari sebagian emosional egois kalian terhadap diri kalian sendiri. Dengan emosi egois diri kalian sendiri, itu bisa melibatkan orang lain. Salah satunya orang yang terdekat Anda itu, kayak keluarga Anda, orang tua Anda, adik Anda, saudara-saudara Anda. Belum tentu orang tua Anda itu bisa makan McD segala macamnya di rumah. Begitu Anda main keluar, itu makan McD. Ya alangkah memaksakannya lah, jangan memaksakannya ya teman-teman. Justru gimana caranya ya? Anda bisa menyimbanginya dengan apa? Dengan sikap sederhana. Anda bisa tetap berlingkungan dengan teman-teman Anda yang emang gaya hidupnya di atas Anda, tapi Anda tetap menjadi diri Anda. Dengan apa? Ya dengan low profile Anda. Dengan Anda dengan diri Anda sendiri gitu. Anda sepunyanya ini ya udah sepunyanya ini. Kenapa? Dari kesederhanaan itu menjadikan keistimewaan kalian. Dari sikap, pola hidup, pola gaya hidup. Seolah-olah teman atau orang-orang yang memang teman kalian lah, yang gaya hidupnya di atas kalian, itu jadi apa? Jadi mengikuti kalian. Rendah hati, sederhana juga, ikut jadi sederhana. Ibaratnya kalian mengajak teman kalian yang gaya hidupnya di atas kalian, yang biasanya makan McD, kalian ajak untuk apa? Untuk bacakan, untuk ngeliwat. Biar mereka tahu, oh rasanya ngeliwat kayak gini. Itu nanti otomatis dia bakal ngajak juga, oh ayo mari kita ke KFC, dengan Anda mengeluarkan duit. Itulah keseimbangannya teman-teman. Maka dari itu teman-teman, gaya hidup atau kebutuhan hidup itu pilihan Anda. Tapi di antara dua itu, yang memang benar-benar menjamin kehidupan Anda bakal kedepannya maju, kebutuhan hidup, gaya hidup. Ingat teman-teman, utamakan dulu kebutuhan hidup, baru gaya hidup. Saya Fahmi. See you tomorrow.